3, 2, 1. Back to basic. Bertemu kembali bersama saya masih di channel Irawan Code. Ya, pada video kali ini kita akan mempelajari dasarnya bagaimana membuat sebuah navigation bar atau menu yang disertakan dengan nanti sebuah link yang akan berhubungan dengan halaman antar web kita, halaman satu dan halaman yang lainnya. Kemudian juga kita akan membuat sebuah table ya, seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Tetap di channel Irawan Code, back to basic. Tiga, dua, satu, back to basic ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya kawan-kawan, mari kita lanjut praktikum kita bagaimana cara membuat navbar, link, dan table. Oke kawan-kawan, pada tugas yang sudah diberikan sebelumnya Anda sudah membuat biodata DRH Anda ya dengan menggunakan beberapa elemen yang mungkin yang saya harapkan Anda sudah mencarinya ya, elemen-elemen saja, tidak hanya elemen P saja atau paragraf, namun Anda sudah berhasil menemukan beberapa elemen lain. Jika yang masih belum, silahkan Anda searching saja apa saja elemen-elemen HTML dan apa juga atribut-atribut atau elemen dari CSS. Nah, seperti itu. Oke, berikutnya kita akan membuat sebuah navbar atau navigation bar terlebih dahulu ya. Oke, navigation bar itu terletak di atas menu, artinya di atas tulisan selamat datang nama saya atau nama Anda ya. Oke. Yang pertama terlebih dahulu untuk ukuran font selamat datangnya itu akan saya kecilkan ya. Kita normalkan saja, tidak usah besar-besar. Dan warnanya juga, oke, warnanya kita tetapkan saja ya seperti itu. Nah, font size-nya saya turunkan menjadi 24. Oke. Nah, karena HTML ini terbentuk dari urutannya adalah dari atas ke bawah ya, berarti kode yang paling atas dulu nanti yang akan dibaca. Berarti peletakan navbarnya adalah di paling atas. Nah, di paling atas di sini adalah maksudnya adalah di atas body ya, di atas body ya. Kode paling atas yang berada di bagian elemen body, maksudnya seperti itu. Oke, kita enter di bawah body ya, kayak gini nih. Jadi letaknya nanti di bawah body seperti ini. Ini nanti untuk membuat navbar kita. Oke, di sini akan kita buat pertama ya, kita buat tagnya dulu, namanya itu tag all. Kalau tidak salah namanya itu unorder list ya, kalau nggak salah seperti itu ya bahasa Inggrisnya. Oke, tanda all ini juga harus dibuka tanda tagnya, kemudian diakhiri juga dengan tanda underscore all. Nah, kemudian kita buat li misalnya home kayak gini ya. Kemudian li lagi misalnya table, misalnya kayak gini, data mahasiswa, kayak gini ya. Oke. Nah, di sini kita akan membuat sebuah navbar terdiri dari home sama data mahasiswa, kelebihan data mahasiswa ya. Nah, kalau sudah kita tekan kita tekan save. Nah, kemudian kita akan memberikan sebuah efek garis ya, nanti biar membedakan mana header sama isinya ya. Nah, setelah all atau punya saya di baris 16 ya, kalian tekan enter, terus masukkan tab HR kayak gini ya. HR ini nanti akan membentuk sebuah garis ya. Oke, kita save dulu. Kita lihat contohnya di halaman HTML kita. Ini kita refresh. Oke, nah ini ada muncul garis, garis, kemudian ada nama detail. Oke, nah navbarnya tadi sudah kita terbentuk nih, ada data sama home, ada data mahasiswa sama home ya. Nah, namun ini menunya belum bisa diklik. Nah, ini kan belum bisa diklik nih karena masih tidak ada linknya. Nah, nanti di sini di home ini sama data mahasiswa akan kita buat sebuah link agar navbarnya dapat berfungsi. Oke.
Kita buka lagi teks editornya. Nah, cara membuatnya itu mudah sekali sih. Nah, yang pertama kita klik di apa namanya, di depan huruf H-nya ya. Atau ya kita taruh inline saja ya, seperti ini. Bisa tidak ya? Oh, tidak bisa. Oke, di sebelah, di depan huruf H-nya Anda klik, kemudian Anda kasih spasi saja dulu untuk mengetahui ya perbedaannya. Nah, kemudian kita masukkan kayak gini, huruf A diakhiri huruf /A. Nah, kayak gini ya. Nah, terus Anda tekan save. Ingat bentuknya ada ditambahin sebuah tag A di sini dan akhirnya adalah untuk tag A. Oke. Kita cek dulu hasilnya. Oh, sorry. Oke. Nah, masih belum berubah apa-apa ya, masih sama. Nah, sekarang kita tambahkan sebuah link di sini. Nah, sehabis huruf A, Anda klik, kemudian masukkan href. Ini ya. Titik 2, kemudian tanda petik. Misalnya ini index.html. Oke, nah kayak gitu ya. Oke. Untuk yang data mahasiswa tadi kita rubah saja, misalnya ini data saya kayak gini ya. Nah, kayak gini. Nah, ini juga ini bisa kalian copy karena strukturnya sama saja. Ya, kita copy di sini. Nah, terus di akhirnya dikasih huruf /A. Nah, kayak gini. Ini kita buat data saya. Oke. Nah, kawan-kawan di sini kita cek dulu ya, bentuknya ada paskan dulu ya supaya sama. Adalah index.html, kemudian data saya .html juga. HTML-nya wajib diisi ya kalau untuk yang statis seperti ini. Sorry. Oke. Kita cek dulu. Oke, belum mau berubah, berarti kemungkinan ini, oh ya, ini sama dengan ya, bukan titik 2, sama dengan, sorry. Oke, refresh lagi. Nah, nanti jika benar tulisannya biasanya sih akan berubah ya, kemudian ada garis bawahnya itu kalau benar. Oke, jadi tadi itu salah di ini ya, hrefnya itu pakai sama dengan, bukan pakai titik ya. Salahnya situ. Sekarang Anda ganti pakai sama dengan. Nah, nanti hasilnya itu kayak gini. Ikonnya juga berubah ya. Jadi tidak lagi pakai kursor, tapi kursornya berubah menjadi kayak angkat tangan. Bisa untuk mengklik. Nah, itu berarti kalau kursornya seperti itu, di situ ada terdapat link. Nah, gitu ya. Nah, jadi link itu dibentuk dengan namanya tag A ditambahin atribut href, namanya ref ya, seperti itu. Nah, itu adalah patternnya atau polanya seperti itu. Dan harus diakhiri dengan tanda A tutup ya, tag A tutup. Nah, kayak gitu. Nah, di sini maksudnya kenapa ada indeks HTML. Jadi nanti ketika tombol home itu diklik ya, jadi nanti dia akan mengarahkan ke halaman indeks HTML kayak gitu ya. Nah, apa sih ini indeks HTML? Nah, semua halaman web itu biasanya diawali dengan ketika tampilan awalnya itu disebut halaman indeks. Jadi halaman indeks adalah halaman utama yang nanti akan dibaca oleh browser. Pasti dia akan mencari yang namanya indeks atau default namanya. Jadi misalnya kalau nanti ada ketemu index.html, ada home.html, yang dibaca pertama kali oleh browser adalah di dalam sebuah project web adalah yang bernama index.html. Karena index.html itu adalah halaman utama dari sebuah sistem. Misalnya kalau halaman indeks Anda berupa form login, berarti nanti yang tampil adalah sebuah form login itu.
Tapi tetap namanya harus dikasih indeks di depannya, tidak boleh tidak indeks ya, seperti itu. Sorry. Oke. Oke, nah kawan-kawan di sini karena kita tadi membuat halaman home, nah, nanti di sini akan kita rubah ya. Kita rubah menjadi ini kan untuk data-data kita ya, berarti kita buat menjadi halaman data saya di situ ya. Kita akan membuat sebuah halaman data saya. Oke. Sekarang kita save di sini. Kita save as saja. Save as saja. Nah, nanti akan muncul halaman kita. Sekarang kita buat data saya.html. Oke, sudah dibuat ya. Oke, nah sini sudah berubah. Kemudian di folder tadi juga sudah ada data saya, ada data home. Nah, berikutnya yang akan kita perbaiki di sini dulu, nanti akan kita perbaiki dulu ya. Kita save as lagi, kita akan buat halaman indeksnya. Atau supaya mudahnya, halaman home tadi kita rubah menjadi halaman indeks namanya. Kita rename ya. Halaman home-nya kita rename dulu. Lama sekali nih. Nah, namanya jadi index.html. Oke, nah kawan-kawan kalau di belakangnya tidak muncul HTML itu tidak masalah ya. Tapi jika kawan-kawan ingin menghidupkan ekstensi di belakangnya, itu caranya Anda klik tombol view di sini, tab view di atas ini. Nah, terus ada di sini adalah file name extensionnya kalian centang ya. Kalau tidak dicentang itu biasanya hilang. Nah, ini tidak muncul ekstensinya apa. Tapi kalau saya klik file name ekstensinya akan muncul HTML-nya. Nah, kayak gitu ya. Oke, kita sudah membuat indeks dan data saya ya. Oke. Nah, kita masih update di data saya. Masih di data saya HTML ya, maksudnya seperti itu. Oke. Di dalam data saya ini kita buat lagi nanti supaya berbeda sama halaman indeks ya. Oke. Nah, di bawah HR ini kita buat lagi sebuah P, sini kayak gitu ya. Sorry, ini yang baru bagi Anda nih. H1, H1 ya. Kita tulis kayak gini. Ini adalah halaman data saya. Miring H1. Sorry, ditutup ya. H1. Nah, kayak gini. H1 ini adalah halaman data saya. Nah, terus kalian save. Oke, jika sudah nanti kalian nanti pasti ini kalau kalian refresh pasti nanti akan error karena halaman home-nya tadi sudah kita rubah menjadi halaman indeks ya, kayak gitu ya. Nah, tapi kita akan mengimplementasikan link yang data saya. Nah, di sini kita sudah membuat link data saya yang nanti ketika data saya diklik ini akan menampilkan halaman data saya.html. Nah, data saya HTML ini barusan yang kita rubah. Nah, jadi nanti kalau kita klik menu data saya ini otomatis nanti isi yang di halaman ini akan muncul. Oke, kita coba ya. Silahkan diklik data saya. Nah, ini adalah halaman data saya. Nah, berubah ya. Dan nama di sini juga berubah nih, data saya.html. Nah, tadi di halaman home yang kita rubah menjadi indeks. Nah, sekarang itu akan kita buka ya. Oke. Silahkan Anda open saja dari sini filenya. Open. Kalian cari indeks HTML-nya ya. Ini ada dua nih. Satu, ini data saya HTML, kemudian ini adalah indeks. Nah, di bawah ini sama prinsipnya kayak tadi. Ini untuk memperjelas saja bahwa ini adalah halaman ini ya. Oke. Di indeksnya kalian setelah HR tadi kita tekan enter, kita pakai H1 lagi. Sorry. Ini adalah halaman
index, tutup H1. Oke, kalau sudah di save ya, kita klik home-nya. Nah, kan berubah nih. Ini adalah halaman index, ini adalah halaman data saya. Nah, karena isinya sama, berarti yang berubahnya ini saja. Nah, sekarang kita akan bedakan ya, yang halaman home dan halaman data saya, supaya isinya yang ini tidak membingungkan Anda. Oke, kita rubah yang halaman home saja, atau halaman index ya, sorry, yang index. Nah, yang index, dari sini ini akan kita rubah. Oke, kita buat sebuah paragraf atau tag P. Sorry. Ini adalah halaman pertama saya membuat halaman website statis. Tolong jangan dibully ya, gitu ya. Hehehe. Nah, misalnya kayak gitu. Oke. Kemudian Anda akhiri dengan tag P. Nah, ini juga bisa kalian enter seperti ini kalau kepanjangan. Nah, namun kalau di HTML, biarpun kalian enter kayak gini ya, ini kan terenter nih, ter ke bawah ya. Tapi kalau tampilannya nanti akan tetap mendatar seperti itu. Oke, ini kalian save dulu, kita refresh. Ini di halaman index, kita klik ya, kita klik tombol home-nya aja, biar nanti larinya ke index. Nah, berubah ya. Ini adalah halaman pertama saya, seperti ini. Nah, ini sudah beda nih, data saya home, data saya home. Oke. Oke, di sini akan saya jelaskan sedikit kawan-kawan. Oke, mengenai menunya ya. Home dan data saya adalah yang tampil ya, yang tampil di halaman website Anda. Ingat ya, home dan data saya adalah yang tampil di website. Artinya yang ini nih, yang berupa visualnya ya. Namun yang index.html dan data saya HTML adalah nama file. Ingat, nama file. Jadi ini tidak harus sama dengan yang ini, bisa saja berbeda. Yang jelas, home dan data saya yang di sini adalah yang menu yang akan tampil atau nama menu yang Anda pakai di website Anda atau halaman web Anda. Sedangkan di bagian href atau linknya adalah link menuju nama dari file HTML Anda ya. Makanya yang di sini ada HTML, yang di sininya tidak ada HTML ya. Ingat ya, seperti itu ya. Oke, berikutnya kita akan membuat sebuah table ya. Nah, kalau tadi kan kita sudah nih membuat navbar ya, navbar sama link. Nah, berikutnya kita akan belajar membuat sebuah table. Oke. Agar membuat sebuah table berarti kita harus membuat satu halaman website lagi atau halaman web lagi ya. Oke. Nah, agar karena kita membuat satu lagi berarti linknya juga kita tambah satu lagi. Ini kita bisa copy saja di sini. Nah, ini kita copy. Ini ya. Kita copy, kita taruh misalnya nih data tabel. Nah, ini juga kita rubah nih. Nah, misalnya kita pakai data tabel saja ya, biar agak sama saja polanya. Namanya tidak harus seperti ini ya, bebas Anda pakai, tapi usahakan tidak ada kata-kata spasi ya, yang untuk di linknya, karena nanti disesuaikan sama nama file Anda ya, seperti itu. Oke, nah kayak gini ya. Oke, nah ini kita copy, kita taruh juga di file data saya.html. Nah, di sini. Nah, di sini ya. Yang data saya ya. Nah, kalau di indeks tadi navbarnya sudah 3, tapi kalau di data saya cuma 2 yang kita tambah. Nah,
ini harus ditambah supaya sama, jadi supaya pergerakan atau link antar halamannya itu terjadi satu gitu ya, tidak terpisah ya, gitu. Oke, nah berikutnya kalau linknya sudah kita buat ya, ini linknya sudah buat, berarti kita akan membuat yang namanya file data tabel. Nah, oke, supaya mudahnya kita save as aja, yang data saya.html ini kita save as ya, kita namakan menjadi data tabel.html. Nah, gitu ya. Data tabel.html. Oke, kalau sudah di save. Oke, kita cek isi foldernya. Nah, di isi foldernya ada 3, ada data saya, data table, dan index. Nah, ada 3 ya, situ ya, pas ada 3. Oke, terus kita rubah dulu, kita edit sedikit yang di data table. Nah, karena ini sudah data table, berarti ini adalah halaman data tabel. Oke ya. Nah, di sini akan kita rubah sedikit supaya kelihatan nanti bedanya ya. Ini kita hapus, ini kita hapus juga, sisakan kayak gini dulu. Kita tulis, kita buat judul tabelnya dulu. Misalnya berikut ini adalah nama-nama sayuran yang berwarna hijau. Nah, kayak gitu. Nah, jadi kita di sini adalah maksudnya kita akan membuat sebuah table di mana isinya nanti adalah nama-nama sayuran yang berwarna hijau, kayak gitu ya. Oke, langkah berikutnya kita mulai bagaimana membuat sebuah tabel. Oke, dari P terakhir di sini kalian tekan enter, kemudian oke, kita buat tagnya itu adalah tag table, table kayak gini. Terus diakhiri juga sama table kayak gini ya. Nah, kayak gini. Jadi ada table buka dan ada tag table tutup. Nah, di table ini juga ada struktur yang harus Anda pelajari, yaitu kalau di table adalah yang bagian table head sama table body juga, sama hampir kayak HTML. Ya, jadi ada body, ada headnya. Headnya itu biasanya kalau yang di atas, paling atas table itu headnya, misalnya kayak nomor, nama, ini nanti yang kemudian yang 1, 2, 3 ke bawahnya adalah datanya atau di bagian bodinya. Nah, sini yang kita pakai adalah T head ya. Terus ditutup lagi T head. Terus T body. T body. Nah, kayak gini. Nah, kemudian untuk ini kita baru mendefinisikan di table itu ada headnya, ada bodinya. Nah, kemudian kita akan membuat kolom-kolomnya ya. Sini ada tr atau table row. Terus kita buka lagi juga tr. Nah, kayak gini. Baru ada td, misalnya nomor. Kita buat ya. No aja deh ya. Oke, nah kawan-kawan kita akan buat seperti ini dulu. Kita buat struktur T-head-nya. Nah, ini gini, ini ada T-head, ada TR nih nanti untuk mendefinisikan kolom-kolomnya. Ini adalah isi-isi kolomnya. Ada nomor dan ada nama sayuran ya. Oke. Oke, kita coba ya. Kalau sudah mengerti kita coba. Silahkan di refresh browsernya dulu. Nah, tadi di sini sudah muncul nih link yang kita buat atau navbar yang kita buat ya. Ini kan home tadi, halaman index, terus data saya. Nah, kita klik yang data table-nya. Oke, nah ini adalah halaman data table. Nah, ini sudah muncul nih, tapi masih belum kelihatan ya. Ini belum kelihatan bentuknya seperti tabel. Nah, tapi ini sudah muncul nomor dan nama sayuran. Nah, nanti akan kita buat agar muncul, kita tes dulu nih dulu ya. Nah, di
R dan TR-nya kita copy. Yang kita taruh di sini ya, biar bentuknya sama. Nah, bentuknya sama ya. Misalnya ini nomor 1. Oh ya, nama sayurannya apa? Bayam. Nah, ini masih 1 ya. Oke, bayam ya. Oke, kita coba lagi. Nah, nomor 1 bayam. Oke. Nah, biasanya tabel itu ada garis-garisnya ya, yang membuat unsur tabelnya itu kelihatan. Oke, kita akan membuat caranya ada klik di akhir huruf E di elemen tabel ya. Jadi terus kasih spasi, terus masukkan border sama dengan petik 2 1 kali, terus 1, terus petik 2 1 kali lagi gitu ya. Ini adalah petik 2 ya, petik 2. Oke. Kalau sudah silahkan di refresh halamannya. Nah, nanti akan terbentuk table seperti ini. Ini adalah bentuk table default dari HTML. Nah, nanti biasanya kan kalau di yang table-table Anda di halaman website pasti akan lebih bagus dari ini. Nah, itu nanti akan digunakan CSS. Nah, nanti akan kita pelajari lebih lanjut ya, seperti itu. Nah, di sini Anda sudah bisa menambahkan nomor, membuat 2 buah kolom dengan 2 buah baris ya. Nah, sedangkan misalnya data sayuran hijau itu kan banyak nih. Nah, kita akan mau menambahkan. Nah, cara menambahnya adalah seperti ini. Yang di bagian T-body, karena isinya yang ditambah, berarti hanya kita fokusnya di bagian isi atau di bagian bodinya saja. Ya, ini TR-nya kita copy, kita paste saja. Nomornya 1 kita rubah menjadi 2. Terus apalagi bayam, apalagi habis bayam ya? Sawi ya. Oke. Sawi kayak gini ya. Oke. Sawi. Kita cek dulu. Nah, ini benar nih ya. 2. Nah, gitu caranya. Nah, kemudian jika ingin menambahkan jumlah kolomnya, nah, ini kan ada nomor dan nama sayuran. Nah, kita pengen nambah 1 kolom lagi di sini. Nah, misalnya apa ya? Kandungan vitamin kayak gitu ya. Nah, karena yang kita tambah adalah yang bagian head, berarti bagian headnya kita tambah. Nah, ini kalau ini kita hanya menambah kolom di sebelahnya saja ya. Nah, kayak gini ya. Kita copy dulu, kita ganti namanya kandungan vitamin kayak gini ya. Kita cek dulu, kita refresh yang halaman sudah nambah belum. Nah, ini sudah nambah nih. Ada nomor, ada nama sayur, ada kandungan vitamin. Cuman 2 data di bawahnya belum terisi kandungan vitaminnya karena memang belum ditambahkan. Nah, cara nambahnya mudah sekali, hampir sama kayak ini tadi ya. Nah, tapi kita nambahnya adalah di bagian body. Nah, di bayam ini, bayam kandungan vitaminnya apa? Misalnya vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, gitu ya. Kemudian sawi apa sawi? Nanti tinggal kita copy saja. Copy, taruh di bawahnya. Nah, kayak gini. Misalnya, oh sawi itu kandungannya vitamin A saja. Misalnya ya, nanti Anda cari sendiri ya. Oke. Nah, kita save. Kita cek, kita refresh. Nah, muncul. Jadi ada 1 bayam, kandungan vitamin adalah ini. Oke. Nah, kayak gitu. Kayak gitu teman-teman ya. Nah, itu singkat cara membuat sebuah navbar, link, dan table. Nah, seperti janji saya yang di video sebelumnya, kita akan mengimplementasikan sebuah JavaScript dalam sebuah halaman HTML. Ya, bagaimana caranya? Perhatikan berikut ini. Ya, kawan-kawan, seperti tadi ya, kita akan membuat atau mengimplementasikan JavaScript ya. Nah, nanti Anda klik dulu di tombol home dulu. Nah, di tombol ini nanti ceritanya kita akan mengimplementasikan sebuah JavaScript dengan cara kita akan memasukkan sebuah tombol. Ketika tombol itu diklik, maka nanti akan menampilkan nama Anda gitu ya. Misalnya ketika diklik muncul nama saya adalah Rio Irawan, misalnya kayak gitu. Nah, nanti kalau pas nama Anda juga akan muncul tulisan seperti itu. Ya, caranya silakan kita buka file editornya, kita buka file index.html.
Nah, di sini sudah kelihatan ya. Kita akan taruh di mana ya? Oke. Nah, kita akan taruh di bawah atau di atas ini ya. Kita akan taruh di atas, ini adalah halaman indeks ya. Kita tombolnya akan kita taruh di sini. Oke. Nah, berarti karena ditaruh di atas ini adalah halaman indeks, berarti di bawah HR-nya, di bawah tag HR ini kita tekan enter seperti ini. Kita buat sebuah tombol, nah, buton kayak gini ya. Terus oke, dan ini terus memunculkan tulisannya, misalnya klik saya dong. Nah, kita cek dulu ya, button kayak gitu ya. Oke, setelah Anda dibuat, di save. Oke, kita cek dulu. Nah, muncul ya. Ini tulisnya klik saya dong. Nah, ini, tapi ini kalau diklik masih belum terjadi apa-apa ya. Oke. Nah, nama yang tampil itu silahkan Anda rubah sesuka hati Anda, itu tidak masalah ya, tidak jadi problem. Nah, kemudian akan kita isi, jadi ketika diklik nanti akan muncul nama kita masing-masing ya. Oke. Nah, di sini Anda masukkan tulisan on click ya. On click dalam sorry. Nah, kayak gini. Ketik 1 alert. Sorry. Ketik 2 di alert. No. Alert ketik 1. Oke, ya, kayak gini. Nah, oke, silakan kawan-kawan ikuti ya. On click alert, nama saya adalah Rio Irawan. Nah, yang saya blok ini adalah pesan nanti yang tampil ketika tombol klik saya dongnya ini ditekan ya, atau diklik ya. Nah, karena di sini adalah perintahnya adalah on click. Nah, jadi ada perintah on click. Jadi ketika tombol ini ditekan, maka nanti akan memunculkan nama pesan ini. Nah, alert ini untuk pesan yang nanti akan muncul sebuah kayak pop up atau pemberitahuan. Kita save. Nah, nanti kalau kalian muncul kayak gini, kita no-kan saja ya, karena kita disuruh untuk membeli lisensinya, karena kita pakai yang bukan yang terregistrasi ya. Oke, kita no saja, di save. Oke, kita cek dulu, kita refresh dulu halamannya supaya kodenya tadi berfungsi. Kita coba klik. Nah, muncul nih, nama saya adalah Rio Irawan. Nah, akan muncul sendiri kan kotak dialognya. Nah, ini kita tekan oke. Oke, nah itu beberapa singkat ya materi penggunaan JavaScript. Nah, dari sini kita sudah, saya harap Anda sudah mampu untuk menerapkan bagaimana membuat navbar, link, dan table, dan juga JavaScript. Nah, silakan Anda explore kemampuan Anda dengan mencari materi-materi lain di browser Anda atau di perambaan Anda. Kemudian share jika materi ini bermanfaat bagi Anda. Apabila ada salah kata atau kekurangan pengetahuan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. 3, 2, 1. Back to basic.